Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Jadi saya menghormati dan mengagungkan habaib karena saya santri dididik oleh kiai saya dan orang tua saya seperti itu, sesuai dengan tuntunan nas dan hadis-hadis sahihnya memang seperti itu. Salah satu sarana mencintai Rasulullah itu dengan mencintai Ahlul Baitnya, dan itu memang ada nasnya dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurbah. Itu jelas. Perkara Habib Rizik keras atau mengkritik, memang negara ini butuh kritik. Kenapa Habib Rizik seharusnya dirangkul, bukan dimusuhi? Pertama, tentu saja Habib Rizik adalah seorang Habib, seorang habaib, seorang sayyid, keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Habib Omar bin Hafiz? Habib artinya cinta, hub, cinta. Habib orang yang dicinta. Nabi Muhammad SAW punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak lelaki bernama Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak lelaki bernama Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak lelaki bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lelaki bernama Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak lelaki bernama Musa Al-Kazim. Ja'far Sadiq ada anak lelaki bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak-anak keturunan bernama Muhammad bin Isa. Kerana dia yang pindah dari Baghdad ke Yaman, orang yang pindah itu disebut Al-Muhajir, orang pindah. Maka disebut dia dengan Muhammad Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari Al-Muhajir inilah lahir cucu cicit keturunan As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Attas, Barakbah, bin Syihab. Maka mereka ini adalah keturunan zuriat Rasulullah SAW. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Jadi saya menghormati dan mengagungkan habaib karena saya santri dididik oleh kiai saya dan orang tua saya seperti itu, sesuai dengan tuntunan nas dan hadis-hadis sahihnya memang seperti itu. Salah satu sarana mencintai Rasulullah itu dengan mencintai Ahlul Baitnya, dan itu memang ada nasnya dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurbah. Itu jelas. Perkara Habib Rizik keras atau mengkritik, memang negara ini butuh kritik. Kenapa Habib Rizik seharusnya dirangkul, bukan dimusuhi? Pertama, tentu saja Habib Rizik adalah seorang Habib, seorang habaib, seorang sayyid, keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga dikonfirmasi oleh sebuah institusi, Rabithah Alawiyin. Habib artinya cinta, hub, cinta. Habib orang yang dicinta. Nabi Muhammad SAW punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak lelaki bernama Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak lelaki bernama Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak lelaki bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lelaki bernama Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak lelaki bernama Musa Al-Kazim. Ja'far Sadiq ada anak lelaki bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak-anak keturunan bernama Muhammad bin Isa. Kerana dia yang pindah dari Baghdad ke Yaman, orang yang pindah itu disebut Al-Muhajir, orang pindah. Maka disebut dia dengan Muhammad Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari Al-Muhajir inilah lahir cucu cicit keturunan As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Attas, Barakbah, bin Syihab. Ini semua. Maka kita kenal ada besar Profesor Sayyid Naqib Al-Attas, di ujung nama Al-Attas. Itu termasuk daripada As-Syihab atau As-Saq. Tapi biasa ditulis As-Sagaf, As-Sagaf. Itu sebenarnya As-Saqqaf. Ini semua adalah daripada Hadramaut, Tarib. Mereka datang kemari mengislamkan negeri-negeri Melayu. Mereka menjadi ulama, bahkan menikah dengan kerabat. Kemudian sebagian mereka menjadi sultan di beberapa kawasan daerah. Maka mereka ini adalah keturunan zuriat Rasulullah SAW. Dan hari ini di antara yang masyhur di antara mereka adalah Al-Habib Omar bin Hafiz, pengasas Darul Mustafa Hadramaut Tarib. Murid-murid mereka inilah yang datang. Di antara murid mereka yang sampai kemari adalah Al-Habib Ali Zainal Abidin. Banyaklah ikut tazkirah-tazkirah, ambil manfaat dari para habaib-habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Last,
apa sufi itu, Ustaz? Sekarang ini banyak juga orang mengaku sufi. Saya ini sufi. Kenapa awak tak sembahyang? Suka filem. Suf diambil dari bahasa Arab suf. Suf artinya bulu kambing. Sebab dulu mereka tak nak memakai kain yang terbuat daripada cotton. Abdul Samad memakai daripada cotton. Orang Arab menyebut cotton, orang putih menyebut cotton. Cotton artinya kapas. Bila kita pakai kapas, kita berpeluh, kita hangat, kita selesa. Sebab apa? Sebab kapas menghisap keringat, peluh. Maka kita pakai cotton. Tapi mereka tak nak pakai cotton, mereka guna suf. Bila dipakai bulu kambing ini jadi pakaian, maka semakin hangat, semakin panas, semakin gatal. Mereka tak ingin hidup selesa di dunia. Sebab mereka, makanya ada di antara mereka yang tak memakai selipar, tak memakai kasut. Namanya Bishri Al-Hafi. Al-Hafi artinya orang yang tak memakai kasut. Sebab bila dia pakai, dia merasakan nikmat, dia lupa kepada Allah SWT. Dia pakai baju, dia pakai selesa. Jadi bila ada hari ini orang berkata, aku sufi, sebenarnya itu hanya simbol saja. Makna sufi adalah tazkiyatun nafs, pensucian hati. Siapa itu sufi? Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hati. Maka prosesnya ada 3. Yang pertama, takhalli. Takhalli, kosongkan hati. Kosongkan hati daripada riak, kosongkan hati daripada syirik, kosongkan hati daripada takbur, kosongkan. Setelah hati kosong, barulah diisi dengan tahalli. Tahalli artinya diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan qanaah, diisi dengan tawaduk. Selepas tahalli, barulah dia tajalli. Tajalli bukan lagi usaha kita, tapi hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu seperti cawan. Hati ini seperti cawan. Cawan tidak boleh diisi air zam-zam. Sebab bila cawan diisi dengan air zam-zam, dia akan bercampur, hilang khasiat dia. Maka hati yang kotor tak boleh diisi, maka dikosongkan dulu. Maka cawan ini kalau kita nak tuang air zam-zam, kosongkan dulu. Bagaimana cara mengosongkannya? Kita kosongkan. Kosonglah dia. Selepas dia kosong daripada takbur, daripada syirik, daripada hasad, daripada busuk hati, itu yang dibahaskan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, itu yang dibahaskan dalam kitab Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, itu yang dibahaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, mensucikan hati. Setelah hati suci bersih, barulah tahalli, dituangkan air zam-zam. Tak pula ada air zam-zam. Selepas berisi air zam-zam, barulah tajalli, diminumlah air zam-zam. Selepas diminum air zam-zam, barulah kita merasakan. Merasa itu bahasa Arabnya zauk. Maka ilmu ini disebut dengan ilmu zauk. Lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak pernah merasakannya, maka dia tak boleh menceritakannya. Maka banyak orang selepas itu dia merasakan itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita sucikan saja hati, perintah Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suci hatinya, insyaallah. Mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah mensucikan kita zahir dan batin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Nah, saudara-saudara seiman semua, pernyataan Menteri Nusron Wahid saat rapat dengan DPR yang membela Habib Rizik Syihab adalah hal yang patut diapresiasi. Beliau menegaskan bahwa Habib Rizik adalah keturunan Nabi Muhammad yang semestinya dirangkul, bukan dipukul. Pernyataan ini bukan sekadar membela sosok, tetapi menyentuh nilai adab dan penghormatan terhadap zuriyah Rasulullah yang telah lama menjadi bagian penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dalam sejarahnya, para habaib punya peran besar dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan damai dan penuh hikmah. Mereka bukan hanya tokoh agama, tapi juga penjaga nilai-nilai moral di tengah masyarakat. Maka ketika seorang keturunan Nabi dikriminalisasi atau disudutkan, itu bukan hanya menyakiti individu, tapi mencederai perasaan umat Islam yang mencintai Rasulullah dan keluarganya. Apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad juga sejalan. Beliau menegaskan bahwa kebencian terhadap habaib bisa berakibat pada pudarnya kecintaan umat terhadap Islam itu sendiri. Jika habaib yang menjadi panutan umat dilecehkan, bukan tidak mungkin generasi muda akan kehilangan kepercayaan terhadap simbol-simbol keislaman, bahkan bisa kehilangan arah dan identitas. Kita boleh berbeda pandangan, bahkan boleh mengkritik, tapi tidak dengan cara membenci dan menghina keturunan Nabi. Kritik harus tetap dalam bingkai adab dan akhlak. Negara harus hadir dengan adil, bukan memukul satu pihak dan membiarkan pihak lain bebas menebar kebencian. Sudah saatnya bangsa ini dewasa dan umat Islam bersatu. Rangkul semua elemen yang punya kontribusi nyata
dalam menjaga akidah dan moral bangsa, termasuk para habaib. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.